Oke, kita lanjutkan pembahasan ke nomor 4 gitu ya. Di sini nomor 4 ada pernyataan bahwa ini soalnya di situ ada X yang sama dengan N kuadrat tambah 1, sementara Y-nya adalah N pangkat 3 gitu ya. Nah, pertanyaannya ini N-nya kedua-duanya adalah N bilangan bulat. Nah, kita harus ingat dulu ya bahwa bilangan bulat itu apa. Jadi bilangan bulat itu ya, kalau saya buatkan himpunannya di sini ya. Nah, bilangan bulat itu dari misalkan ini min ya, biasanya min 3, min 2, min 1 ya. Lalu 0, 1, 2 dan seterusnya. Artinya ada bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5 dan ada bilangan asli negatif min 1, min 2, min 3 dan seterusnya, dan juga ada bilangan 0. Nah, pertanyaannya hubungannya apa antara X dan Y? Apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan? Nah, karena di sini bilangan bulat ya, kita bisa cobain gitu ya satu-satu. Jadi yang pertama kalau kita ambil misalkan N-nya sama dengan 1 gitu ya. Kalau N-nya sama dengan 1, apa yang terjadi? Maka kita punya X-nya adalah 1 kuadrat tambah 1, ini 2 ya. Nah, untuk Y-nya sendiri kita tahu 1 pangkat 3, maka ini juga 1 gitu ya. Nah, dari sini kita punya hubungan bahwa X lebih besar daripada Y, karena kita tahu 2 lebih besar dari 1. Nah, kita bisa pilih yang lain, misalkan saya pilih N-nya 2 saja, maka kita akan peroleh X-nya adalah 2 pangkat 2 tambah 1 ya. 2 pangkat 2 itu ya 4 tambah 1 ya 5. Sementara Y-nya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa X-nya lebih kecil daripada Y. Nah, oleh sebab itu, karena di satu sisi dia lebih kecil, di sisi lain dia lebih besar ya, maka kita tidak bisa menentukan apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Jadi jawabannya adalah E. Ya, tidak, hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan karena ada syarat lain. Ya, ini nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. MNOP, di sini ada gambar ya. Kurang lebih seperti ini, adalah persegi panjang yang terletak di dalam seperempat lingkaran yang berpusat di O. Dan panjang-panjangnya sudah diberikan. Yang pertanyaannya adalah, ini enggak ada pertanyaannya ya. Nah, ini soal tidak lengkap. Oke, kalau soal tidak lengkap kita abaikan. Berikutnya kita lihat soal nomor 6. Diketahui sekumpulan data dengan rata-rata 24, jangkauan 58, simpangan baku 12 dan median 36,5. Jika setiap nilai pada data dikali 2 kemudian dikurangi 15, maka manakah dari pernyataan ini yang sesuai? Kita lihat. Jadi nomor 6 itu, oke, saya buatkan di sini. Kita punya data rata-rata awal X1 bar gitu ya, atau XA. Ini awalnya adalah 24. Lalu ada jangkauan 58. Lalu ada simpangan baku, itu ada 12. Lalu mediannya adalah 36,5. Nah, sebelum ke sana kita harus tahu dulu bahwa ini saya tuliskan indeks A, ini menimbulkan A gitu ya. Kita harus tahu dulu bahwa X bar itu kan tadi rata-rata ya, jumlah seluruh data dibagi jumlah datanya ada berapa. Jangkauan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil,
sementara simpanan baku ya nanti diakarkan median nilai tengah. Sementara ini kan kalau kita lihat rumusnya, ini adalah X1 tambah X2 tambah ini Xn, ceritanya sebut saja ada N data karena ini nggak diketahui, dibagi oleh N. Nah katanya datanya kita kalikan dengan 2. Kalau kata datanya dikali 2 berarti yang tadinya X1 maka ini jadi 2X1 dikurangi 15. Kita akan mencari X bar kedua atau X bar B, ditambah 2X2 tambah minus 15 dan seterusnya sampai 2Xn dikurangi 15. Ini N buah. Datanya tetap sama. Yang berbeda adalah setiap data dikali 2 dikurangi 15. Kita akan hitung nilai rata-ratanya. Lihat bahwa ini 2X1, 2X2 pasti ada 2-nya, berarti kita boleh tuliskan 2 dikali X1 tambah X2 tambah titik-titik sampai Xn. Kalau kita min 15 kita punya ada min 15, setiap data ada min 15 dan semuanya ada 15 N data, berarti ini min 15N dibagi oleh N. Perhatikan bahwa yang ini bisa dipecah menjadi 2 bagian, 2X1 tambah X2 tambah titik-titik tambah Xn dibagi N dikurangi 15N per N. Nah ini N-nya dicoret yang ini. Lalu yang ini kita perhatikan bahwa bagian sini ini adalah 24. Rata-rata awal berarti 2 kali 24 dikurangi 15. Sehingga kita peroleh 48 kurangi 15 sama dengan 33. Nah pernyataan 1 rata-ratanya 33. Berarti kita checklist betul. Nah jangkauannya apa kabar? Jangkauannya ini katanya jangkauan itu rumusnya di sini adalah Xn, ini datanya saya udah urutkan ceritanya, dikurangi X1, ini jangkauan. Berarti kalau jangkauan data B, berarti ini adalah X2 Xn min 15 dikurangi 2X 1 min 15. Berarti ini 2Xn min 15 dikurangi 2X1 plus 15. Sehingga ini pasti jadi 2Xn min 2X1 atau 2 kali Xn min X1. Xn min X1 nya ini jangkauan yang pertama, 2 kali 58. Ini adalah 116. Dan kita lihat di optionnya, di pernyataan ini benar juga. Nah setelah ini kita lihat simpangan baku. Nah ini simpangan baku lumayan gitu ya ngitungnya, kita harus pilih. Simpangan baku rumusnya apa? Simpangan baku itu rumusnya SB sama dengan akar dari sigma XI min X bar kuadrat dibagi N. Ya. Sehingga kalau kita mencari data yang baru gitu ya, simpangan baku untuk data B, berarti ini adalah SBB, ini adalah akar dari sigma, nah XI nya saya tulis saja X2XI min X bar nya sudah ada, X bar B itu tadi kita sudah hitung 33. Kuadratkan dibagi N. Nah, yang harus diperhatikan di sini bahwa sebetulnya ditambah 9 ya data. Jadi X dari X bar awal ditambah 9 gitu kan.
karena kita belum punya, kita lihat dulu. Ini ngitungnya lumayan gitu ya. Kalau kita lihatkan ya, kalau kita mau dipecahkan juga boleh yang ini. Artinya kan XI nya min 15, di sini ada 15. Jadi untuk X bar B nya ya ini sigma 2x1 2xi min 15 min 33 kuadratkan dibagi dengan n. Jadi ini adalah sigma 2xi min 48 dikuadratkan dibagi n. Nah ini juga kita 2, ini kan 248 itu 2 kali 24 ya. Jadi ini sigma 2xi min 2 kali 24 dikuadratkan dibagi n. Sehingga 2-nya boleh kita keluarkan. Nah ini 2 dikali xi min 24. Ini dikuadratkan lalu dibagi n. Perhatikan bahwa ini perkalian 2 kali ini, berarti 2 pangkat 2 nya 4 boleh keluar. Jadi ini akar 4 sigma dari xi min 24 per n. 4 itu 2, ini akar dari sigma xi min 24 nya adalah x bar a. Ini artinya 2 dikali 12 sama dengan 24. Jadi 1, 2, 3 sudah betul. Mediannya gimana? Nah mediannya ini tergantung nanti ya, median kan di situ 58 ya, 36,5. Berarti kalau mediannya pasti tinggal kali 2. Jadi median data ke B itu tinggal 2 kali median awal, yaitu 36,5 dikurangi 15. Atau ini 73 kurangi 15 gitu ya. Nah ini sama dengan 58. Jadi kalau kita lihat balik lagi ke atas, yang baik 1, 2, 3, 4 itu betul. Jadi semua pilihan benar. Nah ini soal yang seperti ini yang kadang kita harus cek semuanya. Nah oke, itu ya. Kita lanjut ke nomor 7. Ini adalah soal bentuk akar. Ya, nomor 7 ini bentuk akar. Akar 3 ditambah akar 10 dikurangi 2 akar 21. Nah, kalau lihat isinya ini semuanya 1 kecuali 2 ya. Ini kecuali yang C. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Maka caranya adalah dengan menyelesaikan bagian sini dulu. Nah ini ada bentuk, kalau depannya sudah 2 maka ini tinggal lihat bagian sini 10 dan bagian sini 21. Artinya cari 2 bilangan, kalau dijumlahkan harus 10, kalau dikalikan 21. Kita punya ini 7 dan 3 ya. Maka yang ini bagian sini boleh kita reduksi atau kita ubah menjadi ini akar 3-nya dari sini ditambah, nah yang ini tuh adalah akar 7 dikurangi akar 3. Nah ini rumus, ada di rumus ya. Jadi tinggal mereduksi yang ini dan ini, artinya
ini penjumlahannya, perkaliannya ini, dan bentuknya kalau ini 2 dan ini min, maka ini min. Jadi jawabannya akar 7. Itu ada di bagian D.